Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat. Yang kami hormati, yang kami muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Hasan Al-Qas, dan insyaallah yang akan menyampaikan tausiah nanti yaitu Al-Habib Idrus Al-Mukhtar. Kemudian yang kami hormati para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Tamir Masjid Nurul Quwah itu Pak Otong, kemudian para pengurus jajaran baik RW maupun RT, dan alhamdulillah kita dihadiri dan didukung langsung oleh Ketua RW kita Bapak Darso, dan juga para panitia seksi PHBI dan para nasyid grup Al-Banjari, serta para bapak, ibu, dan adik-adik sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah sudah diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat ini kita datang memenuhi undangan dari Masjid Nurul Quwah yang kali ini merupakan kegiatan rutin tahunan dan alhamdulillah bisa dilaksanakan pada malam 27 Rejab. Ya, dan hal ini memang sesuai karena terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu pas memang terjadi peristiwanya pada Ahad malam Senin dan malam 27. Jadi momennya ini pas ya, sesuai, dan sulit kita akan mendapatkan kesempatan di hari yang sama dengan peristiwa Nabi. Kemudian kedua, salawat dan salam kita haturkan ke hari Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang diberikan oleh Allah suatu mukjizat. Jadi apapun mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sebelumnya atau sebelum Nabi Muhammad, ternyata Allah ini memberikan kepada mereka tidak seberapa, dan tetap Nabi Muhammad merupakan Nabi yang paling unggul di antara para Nabi sebelumnya. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kepada kita pada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan mukjizat, beliau mempunyai kendaraan super cepat, mengalahi kecepatan pesawat. Yaitu Nabi Sulaiman mukjizatnya adalah naik angin atau naik awan. Dia tinggal duduk, langsung angin akan mengantarkan kemana yang Nabi Sulaiman itu inginkan.
Dan itu sudah super canggih di saat itu, karena belum ada pesawat. Saat itu kendaraannya yang paling hebat antara kuda atau unta. Tapi Nabi Sulaiman diberikan keajaiban itu. Namun kalau kita bandingkan dengan Nabi Muhammad, ya jauh. Karena lintas Nabi Sulaiman ketika beliau menaiki angin itu hanya batas bumi saja. Sedangkan Isra Mi'raj, kendaraan yang Allah berikan, yang Allah siapkan kepada Nabi Muhammad, itu adalah kendaraan bukan hanya lintas bumi, tapi sampai menempuh lintas langit, dan langit di atas nomor 7 hingga Sidratul Muntaha, dan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suatu hal yang sulit dan itu tidak didapatkan. Sebagaimana juga saya mengetahui Nabi Musa adalah Nabi yang sangat memohon kepada Allah, ingin melihat wajah Allah, wujud Allah. Sehingga Nabi Musa memohon, ya Allah, perlihatkan yang kau. Biar saya ini iman saya tambah kuat, dan juga nanti biar kaumku ini, kata Nabi Musa, tambah percaya kalau engkau ini memang ada. Tapi Allah mengatakan nggak bisa Musa. Tapi karena Nabi Musa meminta dan memaksa, sehingga Allah mengatakan, baik kamu lihat saja di balik bukit Tursina itu, saya akan naik. Saya akan muncul, kata Allah. Maka ketika Allah memunculkan wujudnya, jadi wujudnya mau keluar, itu kan cahayanya keluar duluan. Ketika cahaya Nabi Musa keluar, Nabi Musa dan kaumnya tidak mampu sehingga langsung pingsan tergeletak. Bayangkan, Nabi Musa berharap tapi tidak mampu melihat Allah. Sedangkan Nabi Muhammad tidak meminta, tapi Allah yang mengundang. Allah yang mengundang Nabi Muhammad untuk bertemu Allah secara langsung, dan Nabi Muhammad tidak pingsan, mampu langsung berhadapan-hadapan dan ngobrol. Sedangkan Nabi Musa ketika berdialog dengan Allah, antara Allah dengan Nabi Musa, kan kalimullah namanya ya, yang bisa ngobrol langsung, tanya jawab. Jadi bukan pakai perantara Jibril, tapi tempatnya di Bukit Tursina, di bukit ya. Maka antara Allah dengan Nabi Musa itu ada 70 hijab katanya ya. Ada 70 hijab, ada 70 dinding yang membatasi antara Allah dengan Musa. Sedangkan Nabi Muhammad langsung tanpa hijab, ya tanpa halangan maksudnya. Sehingga singkat cerita yang mungkin nanti akan panjang diceritakan oleh Muhadir, bicara Muhadir. Tapi intinya ketika Nabi Muhammad sampai kepada langit 7, kemudian mau naik di Sidratul Muntaha, dan cerita ini ada dalam bukunya Syekh Muhammad Al-Maliki. Ini bukan kata saya, ada bukunya. Kalau Anda ingin cari referensinya nanti saya kasih, silakan bisa baca. Jadi intinya ketika Nabi Muhammad nyampe di Sidratul Muntaha mau naik, maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, minta maaf, saya ini tidak mampu, saya cukup di sini, saya tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha. Minta maaf, saya hanya bisa ngantar di sini saja, di langit ke-7. Kemudian kata Rasulullah, wahai Jibril, engkau menemani saya ini dari bawah. Makanya Isra itu kan perjalanan malam hari dari Mekah. Kemarin saya sudah cerita di majelis, itu panjang, Anda bisa lihat di channel YouTube ya. Itu lengkap kalau ingin tahu kisah dari bumi sampai ke langit, itu ada di YouTube ini, Nurbuah TV. Singkat cerita begini. Jadi kata Jibril, engkau menemani saya dari Mekah, kemudian ke Madinah, Thaifah, kemudian naik. Jadi ceritanya panjang. Thaifah itu adalah Madinah penuh dengan kurma. Sehingga Rasulullah bertanya, apa ini Jibril? Ya ini Thaifah. Engkau akan hijrah di sini. Dari Thaifah kemudian ke Madian. Madian itu adalah pohon besar.
Rasulullah sholat 2 rakaat dulu, berhenti di situ. Kemudian ditanya, ini adalah tempat istirahatnya Musa ketika dikejar Firaun. Kemudian pindah ke Tursina. Tursina tadi sudah saya ceritakan ya, itu tempat dialognya Nabi Musa bertemu dengan Allah. Kemudian dari Tursina pindah ke Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Dari Bethlehem banyak Isa itu sehingga ke Palestina, Masjid Aqsa. Kemudian dari Aqsa namanya Mi'raj. Jadi Mi'raj itu naik. Kalau Aqsa tadi jalan di malam hari, tapi kalau Mi'raj itu naik dari bawah, naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Baik, lanjutan ceritanya adalah ketika malaikat Jibril angkat tangan dan tidak mampu untuk naik ke Sidratul Muntaha di atasnya langit ketujuh, maka kemudian Jibril minta maaf. Apa alasannya? Kata Jibril, ya Rasulullah, saya minta maaf, saya tidak bisa naik, saya cukup di sini. Karena kalau saya memaksakan naik ke Sidratul Muntaha, saya akan lenyap. Saya tidak bisa balik lagi ke bumi, dan saya tidak bisa mendampingi kau lagi turun ke bumi. Kemudian Rasulullah dengan penasaran bertanya, ada apa Jibril? Kenapa? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, ketahuilah bahwa Sidratul Muntaha ini adalah suatu tempat yang bahan utamanya itu adalah cahaya. Dan setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke Sidratul Muntaha dan tidak balik lagi, alias lenyap. Kalau saya masuk, saya lenyap juga, nggak bisa balik nanti. Kenapa? Karena Sidratul Muntaha terbuat dari cahaya yang terang. Saya masuk, saya lenyap, cahaya saya kalah. Maka Nabi pun penasaran, wahai Jibril, engkau saja tidak bisa dan lenyap, apalagi saya, kan begitu ya. Tapi Jibril mengatakan, ya Rasulullah, engkau beda. Jadi engkau ini memang cahaya tapi beda, karena engkau terbuat langsung dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nurullah. Maka engkau mampu dan tidak akan lenyap, karena Allah pertama kali menciptakan cahaya, ya cahaya engkau. Kemudian dari cahaya engkau diambil jadi saya, jadi ini, jadi itu, dan jadi alam semesta, begitu. Dan ini sesuai dengan hadis qudsi yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kan itu ada di hadis qudsi ya. Apa kata Allah? Seandainya bukan karena engkau Muhammad, maka saya ini tidak akan pernah menciptakan alam semesta. Jadi adanya kita ya kan adanya Nabi Muhammad. Kalau Allah tidak ingin menciptakan Nabi Muhammad, ya nggak mungkin menciptakan alam semesta. Nah, itulah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Belum datang. Baik, sambil nunggu. Kemudian pertanyaannya sekarang, ketika Allah menemui Nabi Muhammad atau mengundang Nabi Muhammad, itu adalah undangan khusus. Nabi Muhammad tidak meminta, tapi hatinya tetap ada keinginan untuk bertemu Allah. Nabi Muhammad tidak banyak meminta karena malu, tapi Nabi Muhammad dapat keistimewaan Allah yang mengundang. Nabi Musa memohon, tidak bisa, pingsan, tidak mampu melihat wujud Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad diundang bertemu di Sidratul Muntaha, maka pertanyaannya, apakah Allah tinggal di Sidratul Muntaha? Apakah itu adalah tempatnya Allah? Berarti Allah punya rumah. Berarti Allah ini kayak kita, makhluk, mempunyai tempat. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyampaikan secara umum, Allah tidak butuh tempat. Jadi Sidratul Muntaha bukan tempatnya Allah, bukan ya, bukan rumahnya Allah, bukan. Tapi Sidratul Muntaha itu adalah Allah memang menciptakan tempat itu khusus dan tidak bisa dimasuki makhluk siapapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi Sidratul Muntaha tempat yang istimewa. Malaikat Jibril aja angkat tangan dan tidak mampu untuk masuk. Karena apa? Karena Allah sudah jelas dalam Al-Quran yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah ini tidak sama dengan
makhluknya secara umum yang butuh rumah, butuh tempat. Ya, tapi Allah menciptakan Muntaha karena tempat khusus. Ya. Baik, perhatian bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan Nabi Muhammad selesai di bumi ya, masih kembali lagi ke bumi. Nabi Muhammad ini Allah perlihatkan banyak kejadian dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa saja? Yang pertama, ketika Nabi Muhammad berangkat dari Bethlehem menuju ke Palestina, di tengah-tengah itu Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad berbagai macam kejadian. Di antaranya Allah memperlihatkan bagaimana ada manusia mengambil batu, dengan batu dihantamkan ke kepalanya sehingga berdarah hancur, kemudian kembali utuh, ambil lagi batunya dan terus seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apa itu? Maka Jibril mengatakan, ya Rasulullah, itu adalah siksaan bagi manusia, orang-orang yang berat untuk melaksanakan ibadah sholat. Bayangkan, orang berat saja tidak sholat, itu dia hantam dengan batu sampai bercucuran darah, hancur, Allah utuhkan lagi dan begitu terus. Bayangkan, makanya ini sholat penting, karena Isra Mi'raj ini adalah suatu kejadian dan Allah syariatkan sesuatu yang lebih. Kalau zakat, puasa, haji, Allah perintahkan cukup dengan Jibril, kan begitu nggih? Jibril nyampaikan ke Rasulullah atas perintah Allah. Tapi kalau sholat tidak oleh Jibril, tapi Allah panggil Nabi Muhammad dan baru menyampaikan langsung tentang sholat. Makanya sholat itu penting. Orang yang lalai saja mendapatkan neraka, apalagi yang tidak sholat. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Apa artinya? Maka neraka wel yang Allah berikan, yang Allah akan timpakan atau menjadi tempat bagi orang yang sholatnya lalai. Sholat, apa sholat lalai itu intinya? Kadang sholat, kadang enggak. Sholat menurut waktu sampai habis. Bayangkan, ini yang sholat lalai, apalagi yang tidak sholat, maka pasti akan lebih berat. Maka seperti itu, tentu dengan Isra Mi'raj ini kita berharap betul-betul sholat kita jaga. Jadi itu intinya dari Isra Mi'raj ya. Banyak juga di antaranya perjalanan Allah perlihatkan ada manusia, laki perempuan ngumpul banyak tempat, satu megang daging segar, yang kiri megang daging busuk. Nah yang anehnya, yang dimakan bukan yang busuk, yang dimakan, yang segar nggak dimakan. Sehingga Nabi pun bertanya, ya Jibril, apa itu? Maka dikatakan oleh Jibril, ya Rasulullah, itu adalah siksaan bagi mereka. Mereka punya daging halal. Maksudnya mereka ini udah punya pasangan hidup yang sah secara pernikahan, baik pernikahan agama maupun pemerintah. Tapi ternyata dia tidak mau yang halal, malah dia ambil yang busuk. Dia selingkuh, naudzubillah, atau berzina, naudzubillah, kan begitu ya. Maka dia makan. Nah, ini gambaran di antaranya. Alangkah buruknya perilaku tersebut. Banyak lagi di antaranya oleh Allah memberikan gambaran lagi. Rasulullah ketika terbang mencium aroma yang sangat harum. Sangat harum. Ketika ditanya aroma apa ini wahai Jibril, maka dijawab ini adalah aromanya Siti Masyitoh. Masyitoh ya. Masyitoh, kalau Anda ingat rumah sakit di Bangil, itu Masyitoh namanya. Masyitoh ini adalah seorang perempuan yang ahli ibadah. Dia hidup pada zaman Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Musa, tapi beringkar terhadap Firaun. Dan dia adalah
pelayan atau tukang sisir putrinya Fir'aun. Makanya ketika disisir, jatuh sisirnya, apa katanya? Celaka Fir'aun. Ya Allah, kata dia, celaka Fir'aun. Sehingga putrinya Fir'aun begitu. Ya. Ya, jadi intinya ketika mendapatkan sisirnya jatuh dan mengatakan celaka Fir'aun, ya Allah, dan begitu ya. Kemudian bertanya putrinya Fir'aun, wahai Masyitoh, berarti kamu punya Tuhan selain ayahku? Dikatakan iya, yaitu Tuhan ayah kamu, ya Allah itu. Sehingga saya laporkan, sehingga ketika dilaporkan, Masyitoh ini tidak bergeming karena imannya kuat. Karena tidak bergeming, tetap mengakui Allah sebagai Tuhan, terus kemudian tidak mau menerima Fir'aun sebagai Tuhan, maka akhirnya Masyitoh, suaminya, anaknya, semuanya dimasukkan dalam kuali yang sangat besar, mendidik, dan mereka semuanya meninggal, termasuk Masyitohnya. Sehingga bukan bau daging yang keluar, tapi aroma yang sangat harum, dan itu tercium hingga pada masa Nabi Muhammad SAW. Bayangkan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad jaraknya 2000 tahun, aromanya masih sangat kuat. Ini menunjukkan kalau kita beriman kepada Allah, maka Allah akan lindungi semua. Ya, lindungi walaupun sudah meninggal dunia, tapi tetap harum dan lain sebagainya. Allah tetap memberikan perlindungan, penjagaan. Ini menunjukkan keimanan akan kuat terjaga dan akan begitu akan dikenang banyak orang. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Demikian intinya saya sebagai ketua panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan Isra Mi'raj malam ini ada yang kurang, hal apapun, mungkin subuhan dan sebagainya. Terus kemudian saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya, dan saya tidak bisa mengucapkan apapun kecuali terima kasih. Jazakumullah hasanal jaza. Semoga Allah yang membalas kebaikan yang sudah Anda lakukan, khususnya datang di tempat ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Demikian yang saya akan sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.